Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Priyadi dengan nomor NPM 221100420040. Baik, di sini kita bertemu pada mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Diah Ayu Sulistiani Cipta, SPD MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pengertian sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, suatu usaha pendidikan yang menyangkut tiga hal pokok, yaitu masukan, proses usaha itu sendiri, dan hasil usaha. Dalam ketiga hal pokok tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada tujuan dan prioritas. Yang kedua ada peserta didik. Yang ketiga ada manajemen atau pengelolaan. Yang keempat ada struktur dan jadwal waktu, dan yang terakhir yaitu isi dan bahan pengajaran. Baik, penjelasan yang pertama yaitu tujuan dan prioritas. Tugasnya mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi yang akan oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Sebagai contoh, yaitu dengan adanya tujuan pendidikan, yaitu suatu tujuan yang tercantum pada peraturan perundangan negara, yaitu dengan tujuan pendidikan nasional, institusi, dan lembaga. Dalam suatu tingkatan dan program pendidikan seperti S1, S2, dan S3, terdapat tujuan kurikuler, yaitu setiap suatu tujuan mata kuliah terakhir dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua yaitu pengajaran instruksional umum dan pengajaran instruksional khusus. Dan yang kedua yaitu peserta didik. Tujuannya ialah belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Sebagai contohnya berupa umur, jumlah, dan tingkat perkembangannya. Dan yang ketiga yaitu manajemen atau pengelolaan. Tugasnya adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Susunan ini berasal dari sistem nilai dan cita-cita yang berupa informasi tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Contohnya yaitu seorang yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter. Dan yang keempat yaitu ada struktur dan jadwal waktu. Tugasnya adalah mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya pembagian waktu ujian, UTS, wisuda, kegiatan perkuliahan, seminar, kuliah kerja nyata, kegiatan belajar mengajar, dan program pengalaman lapangan. Dan yang terakhir yaitu isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk menjelaskan lebih luas dan mendalami bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Juga mengatur dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam pendidikan. Contohnya yaitu isi bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran atau mata kuliah dan untuk pengalaman lapangan. Baik, selanjutnya penjelasan tentang pendidikan sebagai suatu sistem pendidikan. Menurut Sunaria pada tahun 1969, pendidikan nasional merupakan suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya. Bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu, Departemen Kependidikan dan Kebudayaan 1976 yang merumuskan bahwa pendidikan nasional adalah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 2 yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Dasar ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 13 Romawi Pasal 31. Dasar dan tujuan dan fungsi pendidikan nasional. A. Dasar pendidikan nasional itu seperti yang tercantum pada Pancasila, yaitu alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah dasar negara, kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa. Dengan adanya sistem pendidikan nasional, diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya dengan mengembangkan diri dan maju bersama-sama dalam membangun dan mengembangkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut landasan-landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada landasan ideal, yang kedua ada landasan konstitusional, dan yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan ideal. Landasan ideal adalah landasan yang membentuk manusia susila yang baik dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tertinggi pada komponen bidang studi pendidikan moral Pancasila pada tahun 1984 sampai 1985 mengemukakan bahwa sistem pendidikan nasional Pancasila ialah sistem pendidikan nasional Indonesia satu-satunya yang menjamin teramalkan dan terlestarikan Pancasila. Selanjutnya yaitu landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasari oleh landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 Bab 13 Romawi Pasal 31 yang berbunyi ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya ayat 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diterapkan dengan undang-undang. Berikutnya penjelasan tentang landasan operasional. Landasan operasional bagi pembangunan negara, termasuk pendidikan adalah ketetapan MPR dan GBHN. Berikut ini hal yang dikemukakan oleh MPR tentang GBHN sejak tahun 1986 sampai 1988 sebagai landasan operasional pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan dalam hal membentuk karakter bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam pengembangan dan peningkatan pendidikan ini juga guna menggali potensi-potensi setiap siswa dan hal ini juga menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia, pengetahuan yang luas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun, dalam tujuan ini belum semuanya terpenuhi dalam hal pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan hal itu, pemerintah perlu adanya pemerataan pendidikan yang setara tidak hanya di kota-kota namun juga memperhatikan kualitas pendidikan di pelosok negeri atau pelosok daerah. Dan penjelasan yang terakhir yaitu fungsi pendidikan. Membangun pribadi yang berkualitas, peningkatan warga negara, dan pengembangan kebudayaan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 pada bab 2 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya datangnya dari saya dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.